Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kalimat Efektif dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Azan Fauzan dengan NIM 2021 01 01 03 079. Yang kedua, Safarudin dengan NIM 2021 01 01 03 061. Rismawati 2021 01 01 03 064. Giovanni Kurniawati 2021 01 01 062. Fitriani 2021 01 01 03 065. Selanjutnya kita akan beralih ke pembacaan materi. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kami semua kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan makalah mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif dapat selesai seperti waktu yang kami rencanakan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak orang yang telah memberikan bantuan secara material dan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyusun, makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Makalah ini membahas tentang kalimat efektif. Tak ada gading yang tak retak penyusun, menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dan pembaca sangat menyusun. Harapkan untuk menyempurnakan makalah-makalah selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan anggota masyarakat lain, pemakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang tercapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar, pembaca secara tepat pula. Kalau gagasan yang disampaikan sudah tepat, pendengar pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Akan tetapi, kadang-kadang harapan itu tidak tercapai. Misalnya, ada sebagian lawan bicara atau pembaca tidak memahami apa maksud yang diucapkan atau dituliskan. Supaya kalimat yang dibuat dapat mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat, unsur kalimat yang digunakan harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh dihilangkan. Sebaliknya, unsur-unsur yang seharusnya tidak perlu dimunculkan. Kelengkapan dan keeksplisitan semacam itu dapat diukur berdasarkan keperluan komunikasi dan kesesuaiannya dengan kaidah. Dalam karangan ilmiah sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain mungkin kalimat-kalimat yang dituliskan kabur atau kacau, tidak logis atau bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan inilah, penulis tertarik untuk membahas kalimat efektif dengan segala permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan, penutur atau penulisan secara tepat, sehingga dapat dipaham oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Ciri-ciri kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisian. 1. Ciri kesepadanan.
Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur yang bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. 2. Ciri keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. 3. Ciri ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau ketegasan pada penonjolan tersebut. 4. Ciri kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambahkan kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti menghilangkan atau membuang kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. 5. Ciri kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tempat pilihan kata. 6. Ciri kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Karena itu, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. 7. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sesuai dengan ejaan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Syarat kalimat efektif. 1. Koherensi. Koherensi adalah hubungan timbal balik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kata itu. 2. Kesatuan. Suatu kalimat efektif harus mempunyai struktur yang baik, artinya kalimat tersebut harus memiliki unsur subjek dan predikat atau bisa ditambah objek keterangan dan pelengkap yang bisa melahirkan arti merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. 3. Kehematan. Memiliki makna hemat dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan tersebut menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Namun hal ini tidak berarti bahwa kata yang menambah kejelasan kalimat boleh dihilangkan. 4. Paralelisme. Kesejajaran merupakan kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jika pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Begitu juga untuk kata beri imbuhan. 5. Penekanan gagasan pokok yang ingin ditekankan oleh pembicara biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melahirkan suara pada penekan kalimat tersebut. 6. Variasi. Untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan saat terdapat kalimat yang panjang dan pendek. 7. Logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Terima kasih. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yakni subjek dan predikat.
1. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, nominal, klausa atau frasa verbal. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan. Apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan, subjek dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri. Subjek termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina atau frasa nominal. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat, yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat, yang berupa verba. Posisi seperti itu juga dapat ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal atau klausa. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat.